Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi. Sebelum kita berlanjut belajarnya, terlebih dahulu kita membaca doa. Biasanya membaca doa dipimpin oleh siapa? Dari KM ya. Oke, silakan KM dipimpin doa. Duduk, siap. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Siapa yang tidak masuk kelas? Haris. Terus siapa lagi? Haris, Yenar, Aca, terus sama Ani. Pada kemana mereka? Ada yang sakit, ada yang ini. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia. Oke, ada berapa badan usaha? Ada yang masih ingat? Kelompok satu yang pertama apa? Kelompok satu yang pertama apa? Badan usaha apa? BUMN. Yang badan usaha yang kemarin, yang minggu kemarin. Badan usaha ekstraksi. Kelompok dua, ada yang tahu? Yang kemarin? Badan usaha apa lagi yang keduanya? Badan usaha agraris. Badan usaha agraris. Kelompok tiga? Badan usaha industri. Kelompok empat? Badan usaha apa? Perdagangan. Yang terakhir? Badan usaha jasa. Untuk hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang badan usaha milik negara atau BUMN. Di mana badan usaha milik negara? Sebelum ke situ, apa yang kalian tahu tentang BUMN? Ada yang bisa ini? Ada yang tahu BUMN apa? Badan usaha milik negara. Badan itu maksudnya apa? Kemarin sebelum Bapak baca, dibaca di rumah. Jadi badan usaha yang dimiliki, usahanya dimiliki oleh pemerintah. Oh, negara. Terus ada yang tahu apa itu jenis-jenisnya?
Ini jenis badan usaha? Ada dua. Ada dua. Apa aja? Perseroan dan perum. Perseroan dan perum. Untuk kalian memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak mau menjelaskan secara umum ya, secara umum tentang materi BUMN, dan selanjutnya kalian mencari sendiri pemahaman tentang badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, sebelum ke sini kita lihat dulu video. Silakan kalian lihat dengan seksama video tersebut. Semua berangkat dari sebuah awal. Begitu pun kami menjadi pionir. Memutar penggerak bangsa dan terus maju. Kami hadir seperti sebuah keluarga. Dan terus fokus membangun perekonomian negeri. Menjadi yang terdepan, mewujudkan mimpi besar. Dari atas awan kami terus bergerak dan berinovasi, melihat negeri ini tumbuh dan berkembang. Inilah kami yang tak akan pernah berhenti, mengantarkan Indonesia ke puncak kejayaan. Karena dimanapun dan kapanpun, kami selalu hadir melayani dengan setulus hati. Oke, apa yang terserap dalam pikiran kamu tentang video itu? Tentang video tadi. Tadi video apa? Bang apa? BRI. BRI itu bang apa? Bank Rakyat Indonesia. Itu adalah salah satu perusahaan yang dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang sifatnya adalah sebagai persero atau PT, karyawan terbatas. Nah, sekarang kita mulai ke materinya ya. Sebelum ini tujuan kalian mempelajari badan usaha dalam perekonomian Indonesia, yaitu tentang BUMN. Yang pertama, kalian setelah pembelajaran ini bisa mendeskripsikan pengertian BUMN, pengertian dan jenis BUMN. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengidentifikasikan peran BUMN dan BUMN dalam perekonomian Indonesia. Yang terakhir, kalian diharapkan bisa menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN, Badan Usaha Milik Negara.
Badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama pengertiannya, badan usaha milik negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara adalah badan usaha seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan saham. Jadi modalnya berupa modal saham, tapi modalnya 51% itu dimiliki oleh pemerintah atau negara. Itu sekarang yang keduanya, jenis usaha milik negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdapat dua jenis BUMN. Yang pertama adalah perusahaan perseroan atau persero, atau bisa juga disingkat dengan PT, perseroan berkata. Ini bentuk perseroan, ini modalnya yaitu tadi melalui saham, dan 51% sahamnya adalah dimiliki oleh pemerintah. Kalau kita berarti pemerintah Indonesia atau negara. Yang kedua, perusahaan umum atau perum modalnya sama dimiliki oleh pemerintah atau negara, tetapi tidak melalui saham. Artinya ini modalnya utuh oleh pemerintah dari penghasilan kas negara. Contoh yang persero yaitu seperti PLN. PLN itu ada apa? Perusahaan listrik negara. Terus PT KAI, perseroan terbatas kereta api Indonesia. Atau Pertamina, itu badan usaha yang menggali sumber daya alam. PT Garuda itu perusahaan penerbangan, bank Mandiri dan lain-lain. Tadi BRI. Yang perum itu ada Pegadaian dan Perum Bulog. Kalau Pegadaian ini lembaga untuk memberikan pinjaman melalui jaminan. Kalau Bulog ini adalah yang menyediakan sumber makanan terutama beras. Kita lanjut ya. Selanjutnya. Peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam perekonomian. Yang satu berperan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Itu tadi yang perum dan persero. Jadi tapi memproduksi barang dan jasa. Terus yang kedua, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi atau penghasil devisa negara. Jadi punya peran untuk menambah kas negara.
Yang ketiga, BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, bentuknya berbagai jenis pajak, dividen dan hasil gravitasi. Pajak itu artinya pengambilan uang kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya. Dividen ini adalah salah satu hasil dari kita melakukan sesuatu untuk yang lain, usaha lain dan sebagainya. Gravitasi ini artinya hasil dari kas atau dari laba yang mereka olah. Terus yang terakhir, keunggulan atau kelemahan BUMN. Keunggulannya artinya apa? Kebaikannya ya. Yang pertama, beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, jadi BUMN ini berperan kepada kepentingan rakyat, kepentingan yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Menyediakan barang berarti bahan atau jasa itu apa? Jasa itu servis atau skill, kemampuan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus yang ketiga, memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Kalau BUMN itu pemerintah, jadi modalnya itu oleh pemerintah. Itu kebaikannya atau keunggulannya. Sekarang kelemahannya. Mana kelemahannya? Tinggi. Kayaknya nggak gitu kelemahannya. Oke, kelemahannya yang pertama, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Yang kedua, mengambil keputusan untuk kebijakan terlalu panjang karena harus prosesnya terlalu panjang. Yang ketiga, terlalu dominan untuk modal dari pemerintah. Oke, sebelum materinya silakan. Yang tadi yang Bapak terangkan itu adalah secara umum. Sekarang yang mendetailnya silakan kalian mencari informasinya dari buku atau dari internet dan yang lainnya. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan mencari informasi tentang BUMN. Boleh brosur, boleh membaca di membaca di buku dan lain sebagainya. Silakan mencari tentang BUMN. Hah?
Dijelasan. Wah. Bisa. Sorot ini sekaligus. Aduh. Udah belum? Udah belum ini? Udah? Udah. Kalau udah, BUMN itu apa? Ada yang bisa ini BUMN apa? Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipersembahkan oleh. Oke. Terus BUMN itu ada berapa jenis? Yang lainnya, atau siapa yang ini? Yang kelompok boleh. Ada berapa jenis? Ada dua. Ada dua. Yang pertama apa? Perseroan. Perseroan. Perseroan itu apa? Merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Oke, untuk perumnya, sok yang lainnya. Perum apa itu perum? Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
untuk persero contohnya apa? Untuk persero contohnya apa? Pegadaian PLN, PLN, lagi TKI, BRI yang tadi videonya ya. Dan yang lain, perannya. Oh, Perum belum ya. Perum contohnya apa Perum? Perum Pegadaian dan Perum Bulog. Kalau Pegadaian itu jenis usaha apa Pegadaian? Yang meminjam uang pada nasabah dengan jaminan. Biasanya jaminannya yaitu berupa emas dan barang-barang berharga lainnya. Kalau bulog itu yang menyediakan sumber makanan, terutama adalah beras. Oke, berarti kalian sudah banyak memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih mendetailnya pengetahuan kamu tentang BUMN, silakan ini kalian kerjakan berkelompok ya. Sesudah selesai silakan dipresentasikan ke depan dan kita berlanjut dengan diskusi antara kelompok. Di sini ada dua profil perusahaan, yaitu yang jenis Persero dan jenis Perum. Di mana jenis Persero ini ada profil PT Pertamina. Terus untuk Perumnya yaitu Perum Pegadaian. Silakan kalian telusuri dua perusahaan ini yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah kalian cari informasinya, terus kalian kumpulkan, kalian susun, dan selanjutnya kalian presentasikan di depan kelas. Oke, bisa dipahami? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan sekarang diskusikan, terus kalian cari brosur atau apa tentang profil sesuai dengan yang kalian akan kerjakan. Ada yang profil Pertamina dan juga ada profil Perum Pegadaian. Silakan diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan sesudah ini dituangkan di lembar LKPD-nya. Silakan ya. Iya, Pak. Bapak tunggu sampai berapa menit? 10 menit.
Saiki karo Silakan yang lainnya mencari dan diskusi. Ada salah satu yang mengisi itu, tulis di situ di kolom itu, di kolom-kolomnya. Ada 5 kolom kan? Nah di situ tulis jawabannya. Silakan. Untuk mencarinya cari di profil yang juga yang cari. Jadi kolom-kolomnya itu nomor 1 apa? Oke. Nama perusahaannya apa? Misalkan sesuai dengan yang itunya. Ya, dicari ya. Jangan. Oke. Jangan. Udah belum?
Selamat. Ada yang udah? Atau udah semuanya? Dapat. Selalu aman. Udah Pak? Ya. Iya. Untuk satu ya. Belum ya. Capung.
Udah? Udah. Oh. Dari yang udah kelompok 1 presentasikan. Gerakan ke depan. Siapa MC-nya, yang menyanyikannya satu-satu ya. Datang kelompok satu dulu. Ke depan semua. Untuk kelompok yang lain silakan melengkapinya dan silakan kalau ada pertanyaan kalau ada pernyataan. Pak yang MC-nya dulu siapa? Yang dulu yang menyanyikan siapa? Dan caranya pertanyaan, oh itu mungkin pertanyaan. Silakan MC-nya dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu ini kemudian itu langsung ini apa profil. Assalamualaikum dulu atau dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban LKPD kelompok 1. Nama BUMN PT Pertamina. 2. Jenis usaha bidang industri pertambangan bahan bakar minyak. 3. PT Pertamina telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 372 triliun yang terdiri atas pajak, dividen, PNBP, minyak mentah, dan kondensat bagi negara, dan signature bonus. Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 23% dibandingkan tahun lalu. Bisa karena PT Pertamina luas banyak. Selain perusahaan produsen bahan bakar minyak juga sebagai distribusi atau penyalur BBM dan juga gas LPG ke masyarakat. Ini banyak membutuhkan banyak tenaga kerja, dan pada tahun sekarang juga sudah tercatat sekitar kurang lebih 45.312 orang. Cara menanggulanginya kerugian PT Pertamina yaitu dengan dua cara yang pertama, PT Pertamina akan mencari keuntungan dari sektor lain, yaitu dari distribusi gas LPG. Yang kedua adalah dengan tetap menjaga harga BBM di level yang sangat tinggi dinamakan strategi phase offing. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya apa kelompok berapa itu? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya mau bertanya dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja produksi yang dihasilkan oleh PT Pertamina? Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi PT Pertamina itu usahanya adalah salah satu badan usaha
langsung hasil alam atau memanfaatkan hasil alam. Jadi bahan yang dihasilkan oleh PT Pertamina adalah bahan bakar minyak dan gas bumi yang diambil langsung dari berbumi. Bahan bakar minyak untuk dibuat bahan bakar kendaraan seperti Pertalite, Pertamax, solar, dan lain-lain. Sedangkan gas alam dibuat untuk gas LPG untuk menyalakan kompor gas dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok apa yang dia? Kelompok 2 ya? Ya. Silakan kelompok 2. Kasihkan. Miring. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mencari tentang UMN. Nama BUMN Perum Pegadaian. Jenis usaha pada usaha di bidang jasa yaitu meminjamkan uang atau menerima uang dengan menerima barang sebagai barang jaminan dari peminjaman. Maka BUMN tersebut memberikan keuntungan masukan ke kas negara. Perum Pegadaian telah berkontribusi terhadap penerimaan sebesar 3,9 triliun dari penyetoran TPD. Apakah pada besar bisa kerja? Ya bisa dengan banyak tenaga kerja. Apakah badan usaha tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja? Ia bisa menyerap banyak tenaga kerja karena Pegadaian sudah melalui program fasilitas banyak membutuhkan tenaga kerja dan juga banyak tenaga kerja yang dan pensiun jalan sejak tahun Pegadaian adalah rekrutmen tenaga kerja. Bisa mengalami kerugian. Bagaimana pada usaha tersebut bisa menyelesaikannya? Cara menanggulangi. Dan forum jaminan lingkungan budaya yaitu dengan mengadakan terhadap karyawan dalam segala yang yang melakukan evaluasi gaya penanganan event dilakukan melakukan biaya sesuai dengan pada banyak untuk menjadi Baik, apa yang ingin ditanyakan? Ada. Pegadaian itu salah satu BUMN. Dari perkenalan. Assalamualaikum. Dari kelompok 5 ingin bertanya kelompok 2. Pegadaian itu salah satu BUMN terbentuk. Perum apa itu yang dimaksud Perum? Perum apa itu yang dimaksud Perum? Ya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya milik negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak sebagai usaha. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serai emas, barang apa yang bisa dijadikan jaminan untuk digadai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kalau pegadaian selain emas juga menerima jaminan dari barang-barang berharga lain, misalkan kendaraan, alat-alat rumah tangga mewah dan lain-lain. Siap cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Dua ya, dua. Oke, hasil diskusinya sudah dipresentasikan. Sekarang kita simpulkan tentang BUMN yang kita pelajari hari ini. Jadi BUMN itu badan usaha milik negara yang berupa apa? Saham. Berupa saham yang 51% dimiliki oleh pemerintah. Adapun jenisnya itu ada dua. Yang pertama berbentuk persero dan yang kedua berbentuk perum. Persero dan perum. Dan juga perannya yaitu terutama untuk perekonomian yaitu menghasilkan kas negara. Sebelum diakhiri, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Dari bagian mana yang menyenangkan yang menurut kalian? Pengumpulan BUMN. Presentasinya Terus ada kesulitan pembelajaran ini? Sangat mudah. Kalau misalkan kalian dalam belajar kalau banyak kesulitan biasanya minta ininya ke siapa? Pak Guru. Bapak guru? Guru. Bapak guru atau ibu? Terus kalau misalkan untuk pembelajaran ini kalian kalau disuruh memberi bintang, mau ngasih bintang berapa? 1 triliun. 50.000. 1 triliun. 5 perak. Oke, untuk supaya Bapak mengetahui tentang hasil dari pembelajaran ini ada lembar kerja mandiri. Silakan kalian isi tentang pembelajaran ini. Oh, isi masing-masing. Tadi kumpulkan. Berapa orang semua? Nama yang belakang. Silakan sesuai dengan kemampuan dan kumpulkan. Ya, tuh jawabannya di atas, di bawah nih. Tulis namanya, kelasnya. Sudah. Ini kelompok ini. Diisi dulu, diisi. Aman.
Jawab. Silakan kerjakan dan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah. Oh, kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit.
yang udah dukung ya. Silakan yang sudah bukan bagi yang sudah boleh bukan.
Duduk deh, mas anak ini. Udah semuanya ya? Oke, hari ini pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian baca di rumah, yaitu tentang BUMN, badan usaha miliknya daerah. Dengan membaca alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.